Tes tes cek sound. Oke, teman-teman. Jadi hari ini Bitcoin kembali batuk ya, atau terjadi flash dump, dan bahkan masih dump ya, belum flash, karena dia masih ada di posisi bearishnya ya untuk time frame 15 menit atau semenit ya. Jadi masih turun. Nah, ini juga yang mengakibatkan sentimen untuk altcoin. Kita bisa lihat di crypto bubbles ya. Hari ini mayoritas altcoin semuanya turun, kecuali ada beberapa koin yang memang masih bagus atau eh, masih bertahan lah gitu ya, seperti Wave, kemudian ada Jup, CFX, dan juga Solana ya. Nah, di sini yang menarik adalah Solana. Jadi Solana ini top 5 untuk big cap yang dia tidak turun, bahkan mengalahkan Ethereum ya, yang saat ini juga turun mengikuti Bitcoin. Jadi Solana ini bertahan di market sedang crash, atau ya ketika Bitcoin batuk dia masih bertahan. Oke, jadi sebetulnya apa sih yang membuat Bitcoin ini dump lagi ya? Setelah kemarin juga sempat beberapa kali flash dump. Untuk saat ini dia turun. Kita lihat di market outlooknya. Nah, sebetulnya dia masih dalam atau dikategorikan wajar ya penurunannya, karena kita tahu sendiri sebetulnya untuk setiap kenaikan eh, pada teori dasarnya memang harus ada rejection atau retest dulu untuk naik lebih tinggi ya. Nah, di sini Bitcoin masih mengalami penurunan yang masih wajar ya. Nah, di sini saya sebelumnya juga sudah membuat area support di sini nih. Jadi dia belum sampai tembus area supportnya. Lalu kalau kita cek menggunakan indikator bantuan seperti Bollinger Band, ya yang mana ya? Coba ini. Nah, untuk menggunakan Bollinger Band dia sama ya. Titiknya untuk middle bandnya ada di titik support yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya coba pertebal. Oke, nah jadi memang seperti yang saya bilang tadi, penurunan ini masih dikatakan wajar untuk Bitcoin yang dari tanggal 6 Februari dia dia naik tanpa retest ya, tanpa retest yang berarti. Di sini beberapa kali retest, cuman dia masuknya flash dump. Nah, baru saat ini dia mengalami market retest lah, kalau saya bilang bukan dump ya, jadi retest dia. Oke, jadi gimana nih harga selanjutnya Bitcoin setelah retest ini? Nah, kalau saya boleh analisa gitu ya. Untuk retest ini dia harusnya mentok atau bakal bounce back di area support ini ya, di 648 $648.90 sampai ya 645 lah. Mentoknya 645 sampai 648. 648 ya. 648 sampai 645, 650 sampai 648 lah. Jadi dia akan mencoba retest di area tersebut. Nah, jadi penentuannya di situ ya, di area sini. Kalau misalkan dia berhasil bounce back, nah dia akan naik lebih tinggi lagi. Nah, sebaliknya kalau misalkan dia tidak berhasil bounce back ya, atau malah retest membuat breakout di sini, dia mungkin akan turun lagi ke support selanjutnya, yaitu di 58 dolar, dan bahkan mungkin bisa ke area 50 dolar, dan sebelum akhirnya mungkin dia akan bounce back di area tersebut. Gitu ya. Nah, juga ada beberapa yang bilang kalau kalau kita lihat di time frame weekly ya, ada beberapa juga yang bilang di sini dia mungkin kalau bisa, misalkan bisa berhasil atau mungkin bisa reject ke area 50 dolar, dia bisa membentuk pola cup and handle ya.
Sorry sorry, salah sorry. Nah, jadi kalau di time frame weekly dia membentuk cup and handle. Tinggal kita tunggu dia akan reject. Kalau ke sini kan ini lumayan ideal ya. Nah, jika dia reject pun itu akan membentuk pola yang pola super bullish ya. Bahkan dia akan naik mungkin bisa ke 100.000 jika pola ini terjadi. Jadi ini balik lagi teman-teman, melihat penurunan harga Bitcoin ini apakah suatu opportunity atau kesempatan ya, atau melihat penurunan ini sebagai ketakutan ya. Misalkan wah pasti ini bakal dam lagi ke harga 500 juta gitu, ke 200 juta. Soalnya banyak juga akun-akun yang memang khusus membuat food ya. Membuat food itu seperti menyebarkan isu-isu negatif supaya Bitcoinnya turun. Nah, nanti yang untung tetap bakalan investor-investor dari institusi ya. Ketika flash dump, kita yang takut nih retail atau investor satuan, kita takut jual barangnya, institusi malah beli barangnya di harga murah. Kemudian naik, kita yang kemakan FOMO lagi, beli lagi, mereka yang jual lagi. Jadi siklusnya bakalan gitu terus kalau misalkan kita memang keburu takut ya dan tidak menganalisa lebih jauh. Takut atau waspada boleh, tapi harus disertai dengan analisa apakah ini memang penurunannya masih masuk akal atau tidak, atau bahkan menjadi opportunity gitu. Bisa kita tambahkan. Oke, sebagai penutup saya ada satu postingan dari sarjana kripto ya. Nah, di sini nih. Jadi ada quotes yang bilang semua orang pengen beli di harga murah, tapi saat harga itu datang mereka takut. Nah, ini yang bisa jadi renungan teman-teman juga buat saya. Namun terlepas dari itu semua, kita harus tetap lakukan riset mandiri minimal ya. Jangan BCA. Oke, sorry. Nah, minimal lakukan riset mandiri. Oke, untuk teman-teman, ini saya agak rusuh nih, soalnya mau kerja ya. Teman-teman boleh banget buat follow Instagram saya. Nanti biasa saya kirim market outlook seperti ini di story ya. Jadi saya kalau nggak sempat bikin video cepet, saya biasanya share di story market outlook atau goretan-goretan saya ini. Atau juga bisa, oh ya, di Instagramnya di @danielbahari. Nah, di situ juga saya nanti akan buat grup Telegram ya untuk teman-teman yang baru mulai banget, bahkan di kripto bisa. Di situ gratis ya, nggak ada daftar-daftar lah. Yang penting kita mah cuan bareng-bareng di 2024, gratis semuanya. Gitu aja lah. Yang jago, yang awam banget join gitu. Jadi yang jago bisa ngajarin yang awam juga bisa belajar lebih banyak dari yang jago. Kita bikin seberguna mungkin lah. Kalau kita cuan ya jangan cuan sendiri, kita harus cuan rame-rame. Ya itu aja. Mohon maaf saya banyak bacot dan sedikit rusuh ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih untuk supportnya. Saat ini sudah YouTube saya sudah 343 subscriber. Terima kasih banget. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.